Oke, sorry teman-teman karena sinyal nggak bagus ya di sini. Jadi section 2-nya kita akan bahas lagi dengan Miss Dina. Sambil kita tunggu Miss Dina join untuk bergabung. Miss Dina nanti saya belum tanya nih. Jadi apa sih beasiswa Koika dan apa sih persyaratannya aja nanti lanjut sambil menunggu Miss Dina. Wait. Ya, oke, Miss. Saya ganti HP nih. Gimana, Miss? Udah jelas ya sekarang? Udah, Udah, ya, oke. Lanjut udah nih, Miss. Miss. Tadi kan sempat di-spill tentang apa namanya beberapa persyaratannya. Dan ternyata persiapan Miss Dina cukup lama dari S1 sudah plain ya ternyata. Nah, sebelumnya nih, Miss, aku mau tahu dong sama teman-teman apa sih beasiswa Koika karena aku sempat baca ya kayaknya beasiswa Koika itu untuk yang ada di bekerja dengan pemerintahan gitu. Bener gak sih itu? Oh ya, KOICA itu Korea International Cooperation Agency. Disingkat KOICA, tapi bacanya KOICA. Jadi KOICA itu udah cukup lama ngasih beasiswa ke Indonesia, cuma peminatnya sedikit karena jarang ada yang tahu atau memang persyaratannya. Itu PNS atau lembaga apa staf lembaga pemerintahan atau NGO, staf universitas atau mereka yang fokus di bidang pembangunan nasional dengan menyertakan rekomendasi dari pemerintah. Nah, rekomendasi dari pemerintah itu bisa dari dinas atau kementerian. Kalau saya sendiri datangnya kemarin dari NGO dan minta rekomendasinya dari Kementerian Desa karena aku ngambilnya Rural Community Development, pemasyarakatan masyarakat pemberdayaan masyarakat masyarakat desa gitu. Oke. Bisa di apa sih? Spill dulu sih apa sih dokumen-dokumennya kayak gitu, Miss. Yang paling susah juga itu apa yang menurut Miss Dina juga paling susah? Dokumen-dokumennya nggak beda jauh sama beasiswa lainnya, sertifikat bahasa Inggris, rekomendasi, esai, personal statement itu kan, esai, study plan, terus eh, keterangan bekerja, surat keterangan bekerja, sama rekomendasi pemerintah. Itu aja. Bedanya cuma ada rekomendasi dari pemerintah itu aja. Kalau yang lain sih sama. Kalau yang paling susah apa, Miss? Pasti ada dong, masih nggak ada. Yang paling susah, kalau saya ya itu eh, nyari eh, rekom Rekomendasi dari ya, profesor profesor. itu menurut aku yang paling eh, Lumayan. lumayan ya. Sama, nah Koika itu kan ada beberapa kampus, ada SNU, ada Yonsei, ada KDI, ada KU, KAIS, ada hampir semua kampus-kampus top Korea itu ada di listnya Koika gitu. Nah itu nanti tergantung ke kampusnya tuh, kampusnya itu minta persyaratan apa. Ada yang minta persyaratan medical check up duluan, terus ada yang minta persyaratan misal kayak harus apostel duluan, itu tergantung programnya dan tergantung kampusnya. Kalau secara umum Koika itu nggak banyak mintanya gitu. Kalau secara pribadi saya ke Yonsei itu minta apostelnya tuh kalau udah lulus, dan ternyata pas aku udah masuk nggak apa-apa, nggak usah dihapus apostel, yang penting udah dinotarisin sama sama di terjemahan tersumpah gitu aja. Kalau itu saya rasa sama sih ya Miss ya, kayak KGSP. Kalau ke Korea itu pasti orang-orang yang udah pengalaman daftar ke Korea pasti udah familiar kalau harus ditranslatein ke penerjemah tersumpah, harus dinotarisin, harus diapostel, itu kayaknya udah pada tahu ya. Oke, beberapa memang kalau beberapa kampus tuh kayak penting banget untuk itu ya harus selain Mm-mm. nyiapin apa namanya TOEFL dan IELTS tabungan juga karena teman-teman harus
apa ke notaris, itu ke cap ke notaris lumayan juga, berapa ya, sekitar 100 ribuan nggak sih Miss, per dokumennya gitu nggak sih ya? Tergantung tergantung sama eh ininya, notarisnya. Tergantung, ada yang ngasih harga murah, ada yang ngasih harga mahal gitu. Kalau saya kebetulan saya bukan promosi, itu saya ada notaris di Tangerang. Itu dia bisa kirim online, misal kayak kita kirim email terus dikirim balik. Itu via JNT apa Tiki gitu. Itu cuma 15.000 per lembar. Ada juga yang Oh, ngasih, kalau buat murah sekolah juga. masih bukan per lembar, tapi kayak sekali nih, terserah kamu berapa lembar, bayar 50.000 atau 100.000, itu juga ada ternyata. Masing-masing sih, tergantung, nggak ada. Tapi ada juga yang selembar 350.000. Iya, benar-benar. Saya tuh pernah 100 lebih kalau nggak salah. Kalau 15 ribu, oh, nanti saya kontak Miss Dina deh. Harus survei, harus tanya-tanya. Terus menurutku yang sangat Siap. membantu itu grup grup Telegram. Misal kayak di Telegram ada grup KGSP, terus di WhatsApp ada KGSP Hantar. Dia tanya notaris mana yang murah gitu. Biasanya mereka punya list gitu, dan penerjemah siapa yang murah gitu tuh, sharing-sharing aja. Dan harus sering-sering survei, ada yang murah yang di mana gitu. Betul, betul. Oke, ini ada kayaknya ada fans Miss Dina dari Jody Japok. Kak Dina, sapa aku dong, aku fansnya Miss Dina. Kayaknya dari followersnya siapa Itu nih? temenku. Miss, sebentar Oh, ya, aku ada telepon karena aku lagi di hotel, takutnya penting kan. Bentar ya. oke, oke, Miss. Oke, sambil kita tunggu ya, saya mau jawab nih dari Khalifatur Riza. Miss, what program are you at Flip English? Maksudnya yang diambil kali ya. Jadi program yang diambil oleh Miss Dina, awalnya Miss Dina itu daftar IELTS online class selama kurang lebih kayaknya 1 bulan. Jadi Miss Dina ikut IELTS online class waktu itu. Terus abis itu di Flip English, Miss Dina mendaftar offline class IELTS full day class. Jadi waktu itu kayaknya sedang liburan juga. Miss Dina sedang libur kayak karena kan waktu itu masih corona ya, 2020 masih parah-parahnya. Jadi di Pare alhamdulillah sudah buka, namun kita terbatas teman-teman. Jadi satu kelasnya cuma 8 sampai 10 orang doang uh, dengan persyaratan yang ketat waktu itu, dan juga sekarang juga masih karena kondisi belum stabil. Jadi teman-teman yang ke Pare membawa kemarin itu juga Miss Dina membawa surat rapid test dan juga beberapa uh, persyaratan lainnya gitu. Ya itu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya tadi. Sorry banget karena terputus ya teman-teman koneksinya. Karena ada yang bertanya juga ya tadi. Jadi Miss Dina bukan beasiswa GKS tapi Koika namanya. Tapi Miss Dina juga pernah mendaftar GKS gitu. Dan setahu saya kalau GKS itu ada dua tipe ya, dari embassy dan juga dari kampusnya gitu. Nanti kapan-kapan kita akan bikin kontennya untuk teman-teman semuanya. Uh, for those who came from UK University. Oke, mungkin ada yang mau bertanya tentang program atau apapun sambil kita menunggu Miss Dina join lagi dengan kita, teman-teman. Oh, belum. Gimana? Maaf ya, Aman? agak karena besok saya mau tes PCR yang kedua dan hotel mengkonfirmasi. Oke. Okay. Tapi aman ya, Miss? Nggak harus keluar atau apa nih? Halo, Miss? Enggak. Oke. Okay. Gimana? Aku ini Suara, teman-temanku, aku oh pantas. Pasti gitu dari followersnya Miss Dina. Tapi suara saya aman nggak, Miss? aman. Aman ya? Oke. Tadi udah di-spill Miss Dina tentang Koika, berarti kita yang nggak bukan bekerja di pemerintahan itu belum bisa mendaftar ya, karena kan ada surat rekomendasi dari beberapa ya Miss Dina ya.
Nggak harus yang kerja di pemerintahan, bisa NGO atau mereka yang bergerak di bidang-bidang pembangunan. Misal kayak kamu kerja di bidang pemberdayaan anak di desa apa gitu, itu bisa kamu ikut. Itu asal dapat rekom, misal kayak dinas dinas sosial gitu. Itu bisa kayak gitu. Misal kayak kamu sekarang aktif mengajar bahasa Inggris di daerah-daerah miskin gitu. Itu bisa. Itu kan kamu masih tergabung, masih bisa dikatakan orang yang terjun di bidang pembangunan kan. Nah, terus kamu nanti minta rekomendasi dari dinas pendidikan gitu. Itu bisa. Jadi nggak harus mereka yang kerja di pemerintah, bisa yang dari NGO, staf universitas, bisa dosen atau stafnya. Terus bisa juga yang aku sebutin tadi, orang yang terjun langsung ke bidang-bidang pembangunan gitu. Kalau Miss Dina kemarin dari mana nih? Kalau saya dari NGO, dari Averus Community, itu NGO saya tergabung udah dari S1 ya di situ gitu. Itu di bidang pemberdayaan masyarakat desa gitu. Oke. Oke. Setahu saya nih sih kan Miss Dina kan bekerja ya waktu di Flip juga kan bekerja. Nah, gimana sih Miss Dina cara membagi waktunya karena banyak banget teman-teman yang terjebak di zona nyamannya atau enggak bingung bagi waktu gitu. Mau belajar juga susah gitu kan. Apalagi IELTS kan lumayan juga ya waktu ya untuk yang diambil untuk mendapatkan skor impian atau targetnya itu. Dan juga kita kan perlu search gitu kan beberapa beasiswa. Nah, gitu gimana cara Miss Dina membagi waktu itu? Menurutku yang harus kita siapkan pertama itu mental ya. Mentalnya tuh harus tatak. Misalnya kayak tatak itu kayak kalau misalkan kita tuh udah lurus gitu loh, pengennya pengennya IELTS dan mau buat daftar beasiswa dengan skor segini itu. Dan nanti kalau misalkan kenapa mental itu penting, itu soalnya kalau kalau tes IELTS itu jujur susah, susah banget buat yang mereka yang dari nol, dan aku kebetulan aku bisa ngomong kalau aku juga dari nol gitu. Itu nggak jarang juga teman-temanku yang mentalnya down karena latihannya skornya 5 di bawah terus gitu, belum nyampe 6 aja belum gitu. Itu mental. Jadi kalau misalkan sebulan 2 bulan belajar itu menurutku wajar kalau misalkan skor kita ini, dan kalau kita nggak punya mental itu pasti dan nyerah gitu. Padahal kalau kita mau menekuni ya sebenarnya aku susah itu 3 bulan pertama aja gitu. Dan fokus, kalau nggak fokus emang susah, jadi emang harus fokus. Aku tuh pagi belajar, habis subuh belajar listening, terus nanti kelas offline, kalau pas online gitu kerja, habis kerja belajar malam reading. Jadi harus ada time time itu sih, segini segini segini, tanggal jam segini ngapain, jam segini ngapain, dan kita harus tertib sama schedule yang udah kita buat itu. Terus kalau misalnya kita cheating itu kita harus bisa mengganti, misal kayak aku males nih jam 7, tapi nah kita harus janji ke diri kita sendiri, aku ganti waktu belajarku ini, misal kayak diganti nanti malam gitu. Itu yang aku terapin di aku gitu, dan continue terus. Soalnya 2 bulan pertama itu listening aku masih jelek gitu, terus 4, 5 gitu. Alhamdulillah ketika kayak nggak kerasa gitu loh, kalau kita belajar terus gitu nggak kerasa tuh kayak naik-naik sendiri gitu, kayak mungkin karena kita udah terbiasa dan udah apa, skill kita juga naik karena emang IELTS itu kan Hanya juga kayak beda sama TOEFL ITP kan, yang betul. yang apa, tricky gitu. Itu kayak bener-bener ngetes kemampuan kita secara komprehensif. Jadi ketika kita udah mulai pinter atau paling enggak udah mulai paham gitu, otomatis naik-naik sendiri skornya tanpa kita ngedrill gitu. Betul, betul. Ini ada pertanyaan nih Miss Dina dari Zura underscore one ID. Kak, gimana menurut kakak
mana yang lebih efektif belajar di pagi hari atau di malam hari? Menurut Miss Dina di mana nih? Kalau aku lebih efektif belajar pagi hari, tapi orang beda-beda ya, ada yang efektif malam hari. Kalau aku mending jam 8 tidur, maksimal jam 10, terus bangun jam 4, terus kayak gitu lagi besok gitu. Daripada begadang terus pagi loyo gitu, menurut aku nggak enak banget sih, enak tidur cepet terus bangun pagi kalau saya ya. Betul, karena ada dua tipe ya, Miss Dina ya. Biasanya ada yang suka lebih begadang karena pagi nggak bisa fokus, tapi sampai jam 12 sampai jam 1 tapi paginya nggak bisa bangun, itu juga ada. Karena saya sudah apa namanya membandingkan sih beberapa teman-teman yang belajar di sini. Jadi teman-teman lihat aja habitnya di mana. Tapi bagusnya memang kayak gitu kalau bisa dibangun habit, maksudnya tidur dengan cepat, terus bangun dengan cepat juga enak gitu. Tapi ada kan yang punya penyakit insomnia itu kan agak susah juga. Nah itu ya pokoknya jangan buang-buang waktu gitu ya. Benar nggak? Nah lanjut nih Miss Dina, kenapa sih kok akhirnya memilih Korea bukan negara Eropa atau negara yang lainnya nih? Kalau dari dulu itu aku emang rencananya itu ke Asia, Korea, Jepang kan. Soalnya bidang yang aku tekuni itu kan kalau misalkan aku ke Asia, Oke, sebenarnya sinyal kembali agak susah. Bentar, sorry, agak susah sinyalnya. Kayaknya 10 menit ya, 10 menit atau 15 menit ya agak menyambungkan lagi, entah kenapa. Wait, teman-teman. Halo, Miss Gina. Ini sinyal saya apa sinyal Miss Gina ya? Oke. Oke, kita mungkin buat section 3 aja ya. Kayaknya memang kalau live itu berapa menit gitu ya, 10 menit atau 15 menit jaringan selalu hilang gitu, nggak cuma di saya, selalu gini, nggak tahu kenapa, entah salah satu sinyal dari kami, jadi kita mulai ulang. Nanti teman-teman kalau mau bertanya silahkan untuk bertanya. Oke, kita tunggu lagi Miss Dina untuk bergabung. Sambil menunggu Miss Dina bergabung lagi untuk live, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan teman-teman. Pengen banget belajar language tapi cepet tapi bingung mulainya dari mana. Oke, kalau bingung belajarnya mulainya dari mana, teman-teman silahkan dilihat dari kemampuannya. Maksudnya nanti kalau di Flip English juga ada placement testnya, jadi silahkan tanya-tanya admin, konsultasi ke admin, karena admin kami sangat responsif dan bisa mengarahkan teman-teman ke program apa. Udah. Halo Miss. halo. Ya kayaknya sinyalnya Miss Gina nih. Iya, kok hilang lagi. Sebentar, mohon ditunggu. Oke, ini yang boleh komen dong sinyal apa maksudnya yang loading saya atau Miss Gina. Jadi nanti kalau saya bisa live gitu mungkin ya. Kita buat siaran langsung baru section 3-nya.
Oke, mungkin ah, oke. Kita mungkin buat lagi di session 3 kali ya. Jadi saya save dulu, nanti kita save di IGTV.